Oke. Movie. Cerita diawali dengan memperlihatkan Vivan dan Ansika, pasangan suami istri yang hidup bahagia karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan sang buah hati. Namun tiba-tiba Ansika terjatuh pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Ia mengidap penyakit genetik kardiomiopati hipertrofik yang membuat jantungnya perlahan berhenti dan ini bisa terjadi kapan saja. Untuk itu Ansika harus segera dioperasi. Vivan pun tak masalah dengan biaya yang mahal karena yang terpenting adalah keselamatan istrinya. Sesampainya di rumah, Ansika sangat sedih melihat penyakit yang dialaminya. Namun Vivan terus meyakinkannya jika semuanya pasti baik-baik saja. Mengingat biaya operasi yang mahal, ia pun menelepon teman-temannya untuk meminjam uang, namun tak ada satupun yang dapat membantunya. Hingga akhirnya ia menjual rumahnya untuk mendapatkan biaya operasi istrinya itu. Tentu hal ini sangat membuatnya terpukul. Namun ini semua dilakukannya demi menyelamatkan istri tercintanya. Akhirnya operasi berjalan lancar dan istrinya diperbolehkan untuk pulang keesokan harinya. Vivan pun menyiapkan perayaan kecil di rumah kontrakannya untuk menyambut sang istri. Esoknya di pagi hari diperlihatkan sekelompok teroris yang sedang menuju rumah sakit yang sama tempat Ansika berada. Lalu tibalah juga seorang pasien penting bernama Ajay Pal Singh. Dia seorang pedagang senjata yang dipenjara di Arthur Road Jail dan harus dilarikan ke rumah sakit setelah alat pacu jantungnya yang tidak berfungsi. Seorang polisi yang mengawalnya meminta pada dokter untuk bagaimana caranya agar orang ini tidak mati. Di sisi lain, sang kapten teroris yang bernama Soju sedang merencanakan sesuatu dan menyerahkan sebuah benda pada rekannya agar menjaga benda itu dengan nyawanya. Beberapa anggotanya telah memasuki ruangan CCTV untuk meretasnya, juga telah mengamankan seorang security yang akan mengganggunya. Lalu Vivan yang sedang menuju kasir untuk melunasi biaya operasi tiba-tiba teringat jika dompetnya tertinggal di mobil sehingga ia harus kembali ke basement untuk mengambil dompetnya. Di sisi lain, kapten teroris Soju yang telah mengkoordinir rekan-rekannya itu bersiap akan melancarkan serangan. Melihat kekacauan yang terjadi, nampaknya Vivan tersadar jika ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit ini. Ia lalu mengambil tas perlengkapan milik salah satu anggota teroris dan segera merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan istrinya. Diperlihatkan bahwa seorang hacker telah mencatat sebuah kode. Lalu Ansika yang berada di lantai 9 mencoba mengirim pesan suara untuk memberi kabar bahwa ia baik-baik saja. Begitu sebaliknya Vivan juga mencoba memberitahu jika rumah sakit ini telah diserang teroris. Namun sayangnya jaringan di sana telah terganggu sehingga tak bisa untuk mengirimkan pesan. Lalu datanglah anggota teroris dan memintanya untuk berkumpul dengan yang lain di sebuah ruangan. Mereka meminta untuk mengumpulkan seluruh alat komunikasi, namun Ansika diam-diam menyimpan teleponnya. Di sisi lain, Vivan yang sedang mencoba menerobos masuk melewati lantai 4 justru bertemu dengan Riyadz Ahmad, seorang pegawai rumah sakit yang telah lama bekerja di sana dan mengetahui seluk-beluk bangunan rumah sakit itu. Kemudian di luar rumah sakit datang para polisi dipimpin oleh seorang wanita yang menjelaskan situasi ini kepada anak buahnya. Mengingat bahwa beberapa waktu lalu terdapat salah satu pasien penting bernama Ajay Pal Singh yang merupakan pedagang senjata terbesar.
Kemudian tiba-tiba datang sekelompok teroris yang menyerang rumah sakit ini. Dua hal ini memiliki hubungan, yaitu kelompok ini berniat untuk membawa Ajay. Untuk itu ia memerintahkan agar Ajay jangan sampai lolos dari rumah sakit ini bagaimanapun caranya. Seketika ia teringat dengan anaknya, lalu Jayati mendapat kabar jika anaknya belumlah pulang dari sekolah. Bahkan HP-nya mati ketika ditelepon. Kembali pada Vivan dan Riyadh yang sekarang berada di lantai 5. Vivan yang ingin langsung ke lantai 9 untuk menolong Ansika, namun dicegah oleh Riyadh. Ia memberitahu jika semua CCTV pasti sudah diretas oleh teroris hingga sulit baginya untuk naik ke lantai 9. Jalan satu-satunya adalah ia harus merebut kembali ruang CCTV yang ada di lantai 1 sehingga dapat mengakses seluruh jalan. Ketika Vivan sampai di lantai 3, tak sengaja ia bertemu dengan anak kecil bernama Zubin. Ia lalu membawanya ke tempat yang aman. Don't scream. Don't scream. Di tempat lain, ACP Jayati mendapat kabar buruk jika anaknya telah menjadi sandera teroris dan telah dipasangi bom di tubuhnya. Teroris itu meminta pada jam 10 untuk segera disiapkan helikopter dan bus. Jika tidak, maka anaknya akan mati. Vivan yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka tiba-tiba ditemukan oleh salah satu anggota teroris. Max, MI room, far left corner of the corridor. Mereka kemudian bekerja sama untuk segera menghabisinya. Kemudian salah satu anak buah memberikan laporan bahwa dua rekan mereka telah mati dan black box yang dibawa telah menghilang. Pemimpin teroris itu memerintahkan untuk segera mencari black box itu bagaimanapun caranya. Ia juga menghubungi anak buahnya yang ada di ruangan CCTV untuk mengecek kembali CCTV-nya. Hingga akhirnya diketahui jika dia adalah Vivan, seorang pelatih MMA. Pemimpin itu kemudian sadar jika Vivan pasti memiliki black box itu dan juga memiliki kerabat di rumah sakit ini. Untuk itu ia memberi pesan lewat HT-nya agar segera memberikan black box itu kepadanya. Jika tidak, maka ia akan mencari daftar pasien yang bermarga sama dengannya dan akan membunuhnya. Captain, his name is Vivan Ahuja. Setelah itu ia segera menghubungi kepolisian mengenai keadaannya dan mungkin bisa membantu polisi dari dalam. Namun sayangnya jaringan tersebut terganggu oleh perangkat yang dipasang oleh teroris. Tidak ada jalan lain selain dirinya sendirilah yang harus melakukannya sembari menunggu tindakan polisi. Namun pada akhirnya ia justru ketahuan oleh mereka. You're too close. What? Mengetahui Vivan telah membantai beberapa anggotanya, Kapten Saju sang pemimpin teroris lalu menghubungi semua anak buahnya untuk segera mencari Vivan. Ketika Vivan menuju ruang CCTV, tampaknya mas-mas di sana telah mengetahui data pasien yang bernama Ansika adalah istrinya. Namun belum sempat ia memberitahu bosnya, mas-mas itu lanjut menghadang Vivan.
Setelah cukup menghajar para anak buahnya itu, akhirnya mereka sampai di ruang CCTV. Namun, Vivan terkejut ketika melihat data istrinya di layar komputer. Ia tersadar jika mereka telah mengetahuinya. Vivan pun segera menyusulnya, namun dicegah oleh Riyadz. Riyadz berkata belum ada informasi dari HT menandakan jika mereka masih belum tahu kerabatnya itu. Hal itu diperkuat ketika Vivan melihat istrinya baik-baik saja di dalam kamera pengawas. Lanjut di ruangan lain, mereka melihat teroris yang sedang berjaga sendirian, lalu dimulailah rencana untuk membunuhnya. Setelah berhasil mengamankan ruangan itu, Vivan pun mencoba menenangkan semua orang termasuk gadis kecil yang merupakan anak dari ACP Jayati. Akan tetapi di ruangan lain nampaknya Kapten Soju sedang berusaha keras mencari tahu siapa yang mengenal Vivan Ahuja. Lalu Vivan segera menghubungi ACP Jayati dan memberitahu jika lantai dasar dan ruang CCTV saat ini sudah aman dan bisa diakses. Ia juga menyampaikan telah membunuh 9 orang sendirian. Hal ini dilakukannya karena ada seseorang di dalam rumah sakit yang harus ia selamatkan. Merasa memiliki keadaan yang sama dengannya, ACP Jayati lalu mendukungnya dan segera mengubah rencana dengan memanfaatkan Vivan yang berada di dalam. Namun tiba-tiba Kapten Soju menghubunginya dan memerintahkan Vivan untuk melihat kamera pengawas. Ia lalu melihat bagaimana Kapten Soju membunuh pegawai rumah sakit dengan melemparnya dari lantai 9. Ia mengancamnya akan terus membunuh sampai ia mengembalikan black box yang dibawanya. Lalu ACP Jayati menghubunginya dan menanyakan tentang black box itu. Vivan menjelaskan jika itu adalah detonator jarak jauh yang akan digunakan untuk pelarian mereka. Lanjut, ACP Jayati menjelaskan jika tujuan mereka adalah Ajay Pal Singh, seorang pedagang senjata yang dioperasi di lantai 9. Alat pacu jantungnya telah dimanipulasi menggunakan kode UID yang berisi 8 digit. Jika kita bisa mengetahuinya, maka kita bisa memanipulasinya kembali dari jarak jauh. Seketika Vivan teringat sebuah tulisan saat ia melawan mas-mas IT. Mengetahui jika itu adalah kode yang dapat membunuh Ajay, ia pun mengancam Soju untuk menyerah. Namun Soju pun juga tak tinggal diam. Waktu menunjukkan jam 22.48. Mereka juga sedang berpacu dengan waktu. Jika Vivan melakukan manipulasi jantung, maka Soju mengancam dengan membunuh Sandra sesukanya. Hal ini juga membuat Vivan sedikit panik karena Ansika masih ada di lantai 9. Lalu di ruang CCTV tak sengaja ia menemukan tas komplotan teroris yang tertinggal dan berisi tentang peta pelarian. Ia tersadar jika bus dan helikopternya hanyalah sebagai umpan. Ia mengetahui Soju akan melakukan pelarian melewati jalur laundry di lantai 6 yang langsung mengarah ke lantai dasar. Ia pun segera memberitahu ACP Jayati. Mengetahui itu, ACP Jayati dan kawan-kawan segera membawa tim pencindak bom dan menyelamatkan anaknya dengan dibantu Zubin dan Riyadz. Di tempat lain, Vivan yang telah mengetahui rencana Soju segera menjebaknya, namun nampaknya orang yang datang itu adalah anak buah Soju. Soju sendiri masih di lantai atas dan melemparkan bom untuk mencegah para Sandra. Terjadilah perkelahian. Setelah berhasil mengalahkan Raman, salah satu anak buah Soju, mereka akhirnya bertemu. Namun karena Ansika menyebutkan namanya, ia tak sadar jika masih ada Soju di sana yang membuatnya harus segera melawannya. Di sela-sela pertarungan itu, Ansika yang sebelumnya menitipkan pistol pada seorang pegawai rumah sakit mencoba ingin membantu Vivan. Namun siapa sangka orang tersebut ternyata anggota teroris. Hal ini membuat Ansika menjadi sandra. Ketika ia akan dibunuh, Vivan lalu memberikan kata-kata motivasi yang membuat Ansika semakin bergairah dan mampu melumpuhkan teroris itu. Demikian juga dengan Vivan yang akhirnya mengeluarkan ultinya untuk menghajar Soju.
Setelah pertarungan yang panjang, akhirnya mereka selamat. Di tempat lain, ACP Jayati akhirnya juga menemukan si Ajay yang sedang melakukan ceramah panjang lebar. Karena tak sudi mendengarkan kultumnya, ia pun langsung menembaknya dan mati di tempat. Hingga berita ini keluar bahwa Ajay Pal Singh telah mati di rumah sakit dan Sandra telah berhasil diselamatkan oleh seorang misterius yang tak mau disebutkan namanya. ACP Jayati lalu mengucapkan banyak terima kasih kepadanya dan film pun berakhir. Baiklah para bujangan, dimanapun kalian berada, demikianlah alur film Sanad. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan komen di bawah. Saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan. Ba-ba-da-ba-da-ba-da.